ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا معلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى الله شيخنا مربي روحنا حاج عبد الله الشافعي وإلى حبيب عبد الله بن الحسين بن محمد هاشم بن طاهر بأصولهما وفروعهما أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari para jamaah sekalian, para pendengar pecinta Radio Asy-Syafi'iyah, kita lanjutkan pengajian kita, masih membicarakan tentang kabar-kabar berita yang benar disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Muhammad bin Hashim bin Tahir Ba'alawi rahimahullah. Beliau mengatakan, wal hisabu, di antara kabar yang benar disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-hisab. Yang disebut dengan al-hisab adalah tawqifullahin nasa ala a'malihim khairan kanat aw syarran. Allah memberitahukan kepada semua hamba-hambanya terhadap perbuatan-perbuatan amal-amal mereka selama hidup di alam dunia, baik amal-amal yang baik atau amal-amal yang buruk, qaulan kanat aw fi'lan, baik ucapan atau perbuatan, tafsilan secara rinci. Jadi semua Allah informasikan, semua Allah beritahukan kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mengenai semua amal-amal yang pernah mereka kerjakan selama hidup di alam dunia, baik yang baik, yang buruk, ucapan atau perbuatan, tafsilan secara rinci. Tidak ada yang terlewat yang Allah beritakan kepada semua hamba-hambanya. Kapan hal itu terjadi? Ba'da akhdihim kutubaha, setelah semua hamba Allah mengambil kitab-kitab yang merupakan catatan dari amal-amal mereka selama hidup di alam dunia. Setelah mereka mengambil, memegang, maka Allah langsung memberitahukan terhadap semua perbuatan-perbuatan amal mereka, ucapan mereka, perbuatan mereka yang mereka pernah semua kerjakan selama hidup di alam dunia. Dan hisab ini untuk siapa? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa yakunu lil mu'mini wal kafiri insan wa jinnan. Hisab ini berlaku untuk orang mukmin, untuk orang kafir, untuk manusia, untuk jin, semua berlaku. Semua hamba Allah nanti akan Allah hisab. Allah informasikan kepada mereka semua tentang semua perbuatan-perbuatan yang mereka kerjakan selama hidup di alam dunia, perbuatannya, ucapannya. Illa mastusniya minhum, kecuali ada hamba-hamba Allah yang Allah kecualikan, mereka tidak Allah hisab. Dasarnya mana? Yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan laisa alaihim hisabun, akan masuk ke dalam syurga dari kalangan umat aku 70.000 umat aku yang akan masuk dalam syurga tanpa melalui hisab. Kemudian para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halla istazatta rabbaka, ya Rasulullah, tolong mintakan kembali tambah jumlahnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Nabi menjawab, istazattuhu, aku telah minta tambah di antara umat aku yang masuk surga tanpa melalui hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Fazadani ma'a kulli wahidin minas sab'ina alfan sab'ina alfan, Allah tambahkan dari setiap 70.000 hamba Allah yang pertama tadi, Allah tambahkan lagi 70.000 hamba-hamba Allah umat aku yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui hisab. Faqila, maka kemudian sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halla istazatta rabbaka, ya Rasulullah, mintakan lagi tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Nabi menjawab, istazattuhu fazadani thalatha hathayatin biyadihil karimati, maka aku telah minta tambah kepada Allah jumlah umat aku yang akan nanti masuk ke dalam syurga Allah tanpa dihisab. Maka Allah tambahkan lagi 3 kelompok umat aku tanpa ada jumlah tertentu yang mereka semua akan masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan apa yang dimaksud pada kalimat tauqifullahi an-nasa ala a'malihim. Allah menginformasikan, beritahukan kepada semua hamba Allah tentang semua amal-amal yang mereka pernah kerjakan selama hidup di alam dunia, baik ucapan atau perbuatan. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa qila al-muradu an yukallimahum fi sya'ni a'malihim wa kayfiyati ma laha min ats-tsawabi wa ma 'alaiha min al-iqabi fayasma'uhum kalamuhul qadimu. Allah mengajak bicara semua makhluk-makhluk Allah, semua hamba-hamba Allah secara serentak. Allah hisab mereka semua dan Allah memberikan tahu ini pahala, ini dosa. Bahkan pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wala yushghiluhu ta'ala muhasabatu ahadin an ahadin. Allah tidak menghisab satu-satu dari hamba Allah, bal yuhasibun nasa jami'an ma'an. Bahkan Allah menghisab semua makhluk Allah secara bersamaan, hatta sehingga anna kulla ahadin yara annahu al-muhasibu wahdahu, bahwasanya setiap hamba Allah melihat Allah lah Tuhan, zat yang menghisab semua hamba-hambanya dalam keadaan esa. Bagaimana caranya? Masing-masing hamba Allah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa kaifiyatuhu mukhtalifatun, dan cara menghisab Allah kepada setiap hamba-hamba Allah itu berbeda-beda. Faminhul yasiru wal aziru was sirru wal jahru wat tawbihu wal fadlu wal adlu. Di antaranya cara hisabnya, ada yang Allah berikan kemudahan dalam hisabnya, ada yang Allah berikan kesusahan dalam hisabnya, ada yang secara sir, secara rahasia dihisabnya,
ada yang terang-terangan Allah hisab di hadapan semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah hinakan di hadapan semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tergantung amal-amal mereka yang mereka kerjakan selama hidup di alam dunia. Kemudian para jamaah sekalian, Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan, di antara hal yang benar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wat-thawabu, dan pahala. Yang disebut dengan ats-thawab, pahala, adalah ma yastahiquhu minar rahmati wal maghfirati minallahi ta'ala wasyafaati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan ats-thawab adalah rahmat Allah. Yang kedua, maghfirah dari Allah. Yang ketiga, syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara yang masuk dalam kategori ats-thawab, pahala, adalah syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Apa yang disebut dengan asy-syafaah atau syafaat dalam bahasa kita? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wasyafa'atu lughatan alwasilatu wattalabu. Syafaat secara bahasa adalah alwasilah, perantara, dan permintaan. Sementara secara uruf yang disebut dengan asy-syafaah adalah su'alul khairi minal ghairi lil ghairi, permintaan kebaikan dari satu orang untuk orang lain, disebut dengan asy-syafaah. Dan ada syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa syafaat dari Allah Subhanahu wa taala? Wa syafaatul maula ibaratun an afwihi. Syafaat dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah maafkan hamba-hambanya. Fa innahu ta'ala yashfa'u fi man qala la ilaha illallah. Maka sungguhnya Allah memaafkan kesalahan hamba-hambanya bagi hambanya yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan para jamaah sekalian, para pendengar pecinta Radio Asy-Syafi'iyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengarang rahimahullah, beliau mengatakan, fahuwa alladhi yaftahu bab asy-syafa'ati li ghairihi. Maka beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang membuka pintu syafaat untuk semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya untuk umatnya saja, untuk semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membukakan pintu syafaat. Sebagaimana hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari Muslim radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Saya adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat dan orang yang pertama kali diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, wa fi kalamil musannifi isyaratun ila wajibatin thalathatin. Pada ucapan pengarang musannif rahimahullah ada sebuah petunjuk kepada hal yang tiga pasti. Yang pertama, fa awwaluha kaunuhu sallallahu alaihi wasallam syafi'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliaulah seorang rasul yang akan memberikan syafaat kepada semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Wa tsani, yang kedua, kaunuhu musyaffa'an ay maqbul asy-syafa'ati. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa tsalitsu kaunuhu muqaddaman ala ghairihi minal anbiya'i wal mursalina wal malaikatil muqarrabina. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang didahulukan atas makhluk Allah yang lainnya. Kenapa demikian?
Nabilah seorang rasul yang didahulukan ketimbang semua makhluk-makhluk Allah yang lainnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, fa innahu hina yashtaddul haulu wa yatamanna an-nasu al-insirafa walau lin-nari, tatkala huru-hara hari kiamat di mauqif sudah sangat luar biasa parahnya, sehingga semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mereka berkeinginan untuk pergi kemanapun, walau lin-nari, sekalipun harus pergi ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena sudah putus asa menghadapi huru-hara hari kiamat, huru-hara di tempat mauqif di padang mahsyar. Sehingga pada saat itu, pada saat semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sudah putus asa, maka mereka semua yulhamuna, mereka diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, annal anbiya'a hiyal wasitatu bainallahi wa khalqihi, bahwa semua nabi merupakan wasitah, perantara antara Allah dan antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fayadhabuna ila adama, saat itu semua hamba Allah dari umat Nabi Adam sampai seterusnya, mereka semua pergi menuju Nabi Adam alaihissalam. Fayaquluna lahu, maka semua mereka berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, anta abul bashari ishfa' lana, wahai Nabi Adam, engkau adalah abul bashar, bapaknya semua manusia. Ishfa' lana, ini ishfa' lana bukan kalimat syirik, sudah ada tertera dalam hadis ini. Ishfa' lana, wahai Nabi Adam, berikanlah kami syafaat. Fayaqulu, maka Nabi Adam mengatakan, lastu laha nafsi la as'alul yawma ghairaha, aku bukan seorang rasul yang diberikan syafaat oleh Allah, aku bukan seorang rasul yang diberikan syafaat oleh Allah. Nafsi, diri aku pada hari ini aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kenapa demikian? Kata beliau, wa ya'tadiru bil akli minasyajarati, dulu aku pernah memakan buah dari sebuah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat inilah aku pertanggungjawabkan hal itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, semua hamba Allah yadhhabuna ila Nuhin, pergi menuju Nabi Nuh alaihissalam. Wa yas'alunahu syafa'ata, mereka semua meminta syafaat dari Nabi Nuh alaihissalam, sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Faya'tadiru lahum, Nabi Nuh mengatakan, saya ada dosa, saya ada satu tanggungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah, yaitu anak saya. Aku berikan, aku suruh dia beriman kepada Allah, tapi marah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku suruh untuk naik kapal, malah mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni. Wa hakadha baina kulli nabiyyin wa nabiyyin alfu sanatin. Demikian seterusnya. Mereka semua pergi kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam. Jaraknya pergi dari satu nabi ke nabi yang lainnya adalah 1000 tahun. Falamma yadhhabuna ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka semua hamba Allah pergi menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yas'alunahu syafa'ata, dan mereka semua meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan syafaat dari beliau. Yaqulu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ana laha, sayalah seorang rasul yang Allah berikan mandat untuk memberikan syafaat
yang Nabi panggil ummati, ummati, umat aku, syafaat aku untuk kalian semua. Saat itu para jamaah sekalian, fayasjudu tahtal arsy, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arasy. Fayunadi min qibalillahi, maka ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammadu irfa' ra'saka washfa' tushaffa, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkatlah kepala engkau, berikanlah syafaat kepada semua hamba-hamba Allah, tushaffa, maka syafaat engkau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayarfa'u ra'sahu wa yashfa'u fi faslil qada'i, maka beliau angkat kepalanya, maka beliau memberikan syafaat agar Allah memutuskan keputusannya kepada semua hamba-hamba Allah dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat nanti. Wahina izin, saat itu para jamaah sekalian, yaftahu bab syafa'ati li ghairihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pintu syafaat kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi hiya syafa'atul uzma, inilah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau untuk seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam sampai terakhir nanti pada hari kiamat. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya asy-syafa'atul uzma adalah wahia mukhtassatun bihi sallallahu alaihi wasallam qat'an, inilah syafaat yang khusus hanya Allah berikan untuk nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam secara pasti. Wa huwa, syafaat ini merupakan awwalul maqamil mahmudil madhkuri fi qawlihi ta'ala, awal maqamam mahmuda, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda, nanti Allah akan mengutus engkau, untuk engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu maqamam mahmuda. Maka pengarang rahimahullah boleh menyebutkan maqamam mahmuda adalah yahmaduka fihi al-awwaluna wal akhirun, satu maqam kedudukan yang dipuji oleh semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam sampai zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Jadi inilah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau menyebutkan walahu sallallahu alaihi wasallam syafa'atun ukharu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat-syafaat yang lain. Yang paling terbesar adalah asy-syafa'atul uzma. Namun nanti ada syafaat-syafaat yang lain dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan minha syafa'atuhu fi idkhali qaumin al-jannata bighairi hisabin, di antaranya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau masukkan umatnya ke dalam syurga tanpa melalui proses hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa minha syafa'atuhu fi adami dukhulin nar liqaumin istahaqqu dukhulaha, di antaranya syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umatnya tidak jadi masuk neraka, sebab diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa? Bagi umat beliau yang sudah jelas-jelas harus masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tapi diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya tidak masuk dalam nerakanya Allah dan mereka masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan wa minha syafa'atuhu fi ikhrajil muwahhidin minan nari, di antaranya
syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau berikan untuk mengeluarkan ahli tauhid, orang-orang yang mengucapkan di lisannya, di hatinya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beliau keluarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah masuk ke nerakanya Allah sebab mereka al-muwahhidin, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari umat Rasulullah SAW, maka beliau keluarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, para jamaah sekalian, wa minha syafa'atuhu fi ziyadati darajati fil jannati li ahliha. Rasulullah SAW berikan syafaat kepada umatnya untuk ditambahkan derajat umatnya ini di hadapan Allah dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk ahli syurga Nabi berikan syafaat, tambah lagi derajatnya dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala sebab pemberian syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, yang terakhir adalah syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam li ahlil kabair min ummatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan syafaat kepada umatnya yang dulu pernah hidup di alam dunia, pernah mengerjakan dosa-dosa besar. Inilah merupakan syafaat yang Allah berikan khusus hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika, falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard, Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha, ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.